Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama KRPN TV. Jadi pada kali ini kita membuat video sharing-sharing yang bertemakan tentang sebuah gimana ya guys. Mungkin kita juga masih sulit untuk membedakan, dan mungkin kita sharing-sharing bareng, intinya kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang memang kita bisa ambil, yaitu dengan tema perbedaan halusinasi. Mungkin ketika melihat sebuah penampakan seret mak wut bahwa ya hobi lah intinya sesuatu yang cepat, atau mungkin di kanan saya, di belakang saya ini sepertinya ini ada sebuah kuntilanak biru ya, gue enak. Nah, itu bagaimana kita membedakan sebuah halusinasi dan memang itu adalah penampakan eksistensi dari sebuah makhluk jin. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ke video pembahasan atau sharing-sharing kita pada kali ini, jangan lupa buat dari kalian mendukung kami dengan cara like sekarang mijet klik like agar kita termotivasi membuat video terbaru. Lalu tuliskan di kolom komentar mungkin request Anda untuk pembahasan edukasi atau sharing-sharing kedepannya atau video-video selanjutnya. Lalu ketika kita sebuah forum sharing seperti ini, diharapkan dari kalian juga memberikan sebuah pengalaman, cerita atau kesimpulan dari kalian. Lalu untuk yang baru menemukan video kita, jangan lupa di subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari KRPN TV. Seperti itu. Kita langsung saja. Sebelumnya ke sesepuh kita dulu. Oh ya di sini mas. Oh iya tetap mau lahir sih kue. Lahir ya agak ditanggungan tuh mas. Sejering itu kartu beda ngepek kan. Ngepek. Jadi memang yes itu mau ngono wae. Tapi aku malah seneng. Siap ya? Nah, gimana mas? Iya, nah, kan mendukung. Iya, masih. Ketika gini mas, tetaplah kembali lagi seperti video-video selanjutnya seperti kemarin, maksudnya itu ketika berkeliaran di wilayah di suatu tempat, mungkin yang dibilang itu angker atau wingit atau sebagainya gitu, pastilah prasangka kita dulu itu pasti koyok nih kalau enek kuntilanak biru iya. Nah itu bagaimana kita membedakan itu sebuah halusinasi atau memang itu eksistensi dari makhluk jin itu terus Halusinasi. Wah, uber mas. Halusin anjing. tapi lah masuk sendiri mengerti ya halusinasi itu apa? Menduduk langsung duduk halusin sebuah bau lagi tapi gak apa, tidak suruh diri malah Halusinasi. aslinya ini mau telup itu masuk sih model sing Iya. halusinasi gitu ramonnya dewe Halusinasi, kalau menurut saya halusinasi itulah sebuah pemikiran kita yang apa ya, yang pernah halu. kita lihat, iya yang pernah kita lihat, seperti kita pernah nonton TV, mau serem ada kuntilanak juga. Kalau kita waktu penelusuran itu pasti ada halusinasi itu pasti ada. Terus kalau penampakan beda mas ya. nah itu perbedaannya gimana mas? Nah intinya beda ya Jawa. Perbedaannya mas mungkin ketika sampean baru saja melihat film horor, itu melihat sebuah kuntilanak pakai kolor, lah itu pasti terkadang ketika penelusuran itu
Karena nek kudu lagi Ya. kolor ya, Ya. kan biasanya halusinasi. Itu. Dan itu bagaimana Mas, membedakan wih gue nggih kolor tenan iki lanang gitu Mas. Maksudnya kan gue udah maksud gue bicara lebih dalam ya. Nek beda iku ya Gitu. beda. Kleru tenan. Oh jadi gini guys, menurut Mas Sus sendiri itu perbedaan adalah beda. Maksudnya ini beda piye Mas? Cuk, orang sampai ngitung. Bedane kuwi Habis secara dikumpulkan. Ulangan kita cari di Mas ya. Kalau istirahat itu. Pertanyaan ngomong bawa topik TV tulas udah. Tadi sebelum bubar istirahat itu lagi apa? Perbedaan halusinasi dan penampakan makhluk halus yang asli. Perbedaan. Ya terus aku gak tau tapi penampakan saya asli. Gak mas. Maksud ini, ya, maksud ini secara gak kasat mata pun. Heeh. Ya, itu kan tetap terambang di sebuah pikiran tuh mas. Nah itu kan tetap beda mas. Itu tuh halusinasi karo anu nek delok secara kasat anu itu ke mata batin kata. Beda kan wi? Beda. Ya bedanya piye maksudku kuwi lho. Sekali ngomong toh. Lah kuwi Beda. Lah beda iki lho. Cuaks. Kayak saling ngisi bisa. Ya, gak bicin udah tepat aja. Tiba Isian lho Kak. angin kita iki lho. Nek ABC ya. Iya lah ada pilihan kok. Iku rada tak tanteng sithik ngono. Ya gitu Mas gitu. Goblok. Dadi sare jam ABC tenan. Kok iso buwi iku. Ya. Sampai krungu lho kayak cek sampai krungu. Ayo. Ya kalau menurut saya gini Mas. Kalau halusinasi itu lebih ke apa ya? Wes gila. Oh iya, ini repot. Apa Dia apa saya sih jelas aja nih. Ku perbedaan ini. Ya iya. Lebih ke suatu pemikiran kita Mas. Kalau menggunakan mata batin itu beda lagi Mas. Jadi lebih jelas gitu Mas melihatnya. Kalau halusinasi mungkin hanya kabur-kabur gitu Mas. Seperti apa? Remang-remang gitu. Saya. Oke, itu berbeda seperti itu Mas. Untuk memperjelas kalian, jadi untuk versi Mas Sus sendiri itu sebuah halusinasi dan memang ketika Mas Sus melihat dengan mata batin itu, kalau halusinasi itu adalah sesuatu gambaran dalam pikiran kita yang masih ngambang Mas ya. Masih ngambang antara iya dan tidak, dan ketika mata batin itu menurut Mas Sus itu memang sudah cara kasarnya gambaran itu wis final. Itu Mas. Is konkret. Cuma beda dengan bahasa lain ketika kita melihat secara kasat mata kan beda Mas ya. Itu mata batin itu kasarnya wis iki wis jelas ya. Seperti itu guys, perbedaan di situ. Nah, kalau ibu ini halusinasi itu masih iya apa ora. Masih ngambang intinya. Kamu itu bentar Mas. Tuh. Thailand entek. Entar gini lah kok dikit sudah ya. Wis bingung. Seperti itu guys. Untuk saya sendiri wis podo Mas Edi ya. Wis Cocok podo. Iya. Cepet. Mulane aku iso jelasne maksud sih mergo podo. Jadi Sontek. Sontek kan. seperti itu guys. Halusinasi kalau menurut saya itu loh
Jadi mungkin gambaran atau sebuah rekaman memori dari mata kita melihat sesuatu di sebuah atau HP, telepon dengan melihat siaran horor, itu bawah sadar kita itu merekam. Dan pada saat ketika kita penelusuran atau di tempat-tempat yang tempat-tempat yang wingit, itu biasanya seperti memori yang terbuka formatnya itu. Jadi koyok bar delok kuntilanak pakai topi diringno lah, itu biasanya terekam langsung ketok. Oke, kuntilanak iki topi miring. Wah, seperti itu. Tapi kembali lagi guys, itu halusinasi kan, bebas pur. Nah seperti itu. Jadi iki koyo sing tahu tak delok. Nah, tapi berarti sebuah gambaran yang katanya Mas Sus itu kabur guys, belum konkret. Namun ketika itu memang rekaman dalam hal melihat secara mata batin, itu lebih ke bentuknya itu sudah final atau konkret, jadi beda. Jadi seperti itu. Mulanya langsung dirutai guys, akhirnya yuk bingung aja nih. Paham, asus paham, cuma Arab ngomong jadi bingung ya Mas ya. Nah, ternyata gak bisa ngomong kulo man. Gak tahu ngomong, maksudnya gak tahu ngomong. Entah kamu halusinasi. Halusinasi hanya bubur. Halusinasi Mas. Ya saya tadi Bubur. Buburnya nasi. Mas oh. Iya. Oke, seperti itu guys gambar saya dan Mas Sus. Sebelum ke Mas Tony, mungkin kalian guys, saya ingatkan lagi untuk versi kalian sendiri itu gimana guys ketika halusinasi itu dengan penglihatan mata batin atau sebagainya, itu gimana perbedaannya, itu gimana saya kembalikan kepada kalian. Halusinasi. Karena kalau ketika saya menggunakan kata halusinasi itu lebih ke bubur kata Mas Sus. Bubur karena nasi yang dihalusin. Mambu ya lu. Keringat mau. Tapi kan gak halus. Ya berolahraga itu. Blender ya. Kan tapi kok pola ya semambu kan. Keringat. Ayo Mas Tony, waktu ini. Itu perbedaan Mas, gimana perbedaan sampean setelah menghalar rintang sebuah dunia pergaiban? Itu tadi. Sama. Bubur itu tadi. Seperti itu. Lakon teko keri itu iso. Cara ibaratnya lakone Bagong mari nyelek ya sarane. Apik to. Ibaratnya penonton puas terakhiran akhir. Tapi nek akhir nek barang-barang panganan tetep mambu akhir. Nah, ini perbedaan dari halusinasi dengan memang kita penglihatan di mata batin itu bagaimana perbedaannya Mas? Karena itu sebuah beda karo moto asli moto iki, apa nih moto sikilku itu kan. Itu gimana Mas? Halusinasi. Halusinasi bubur. Halusinasi berangan-angan ataupun Andai-andai. sebuah pemikiran di mana hal tersebut belum tentu benar adanya. Iya Pak. Iya sih ngono kuwi. Oh, bilang itu tapi miring. Kayak beri ya, kayak beri. Iya. Namanya dia. Aku gak tau pina diri. Pemikiran ya. Ya aku gak tau Pemikiran yang tidak jelas ya. Tahu tak benar tak salah. Itu namanya halusinasi. Halusinasi. Beda benar. Jadi ya itu bodol ya. Itu ya apa-apa. Antara itu. Ya contohnya masih tahu kita malah ngomong kabeh. Yuk, ada. Ya delok film Pocong sepakan. Film makan. Pocong sepakan ra iso ya.
Lah iya kan sikile rapet. Jadi delok film horor ya. Kalau orang yang mungkin lebih cenderung takutnya itu mungkin Berlebihan. kenemenan, itu akan menancapkan sebuah sugesti di mana sosok itu bener-bener ada di dunia nyata. Aku biyen ngono Mas, wedi ku arep itu perkara ndelok film horor. Jadi sampai gak trimo anu, ora trimo sedina ora tahun-tahunan. Aku tesih kelingan ketika ndek cilik nyapu aku wedi. Dan itu bahkan sampai datang ke bawah ke mimpi maksudnya, Mas. Sampai ke mimpi. Karena rasa takutnya berlebihan tersebut. Jadi akhirnya ya halusinasi itu tadi. Jadi ketika di mana atake demit ki roro mentongol. Dek aku wonge kagetan, guys. Mempunyai wong kagetan lah intine, kagetan reaksi kaget sing berlebihan. Konco get-get kadang tak pancal sampean. Nah, seperti itu membuat saya akhirnya harus pengen terjun di event. Secara mental itu saya agak terlatih. Ternyata memang demit juga ya di film horor. Lagi iso nyimpulno saat ini. Dilanjut, Mas. Jadi ketika kita melihat gak semua film horor ya, itu sebisa mungkin nek bar delok wis bar. Jadi jangan sampai sosok yang ada di film itu kita masukkan ke dalam mindset kita, di mana sosok itu benar-benar nyata ada di dunia manusia gitu loh, dan bisa muncul. Padahal film horor itu sosoknya lebih menyeramkan. Karena yang pertama efek sound pasti, yang kedua jump scare pasti ada. Karena pengalaman saya tidak ada jin itu menampakkan dirinya itu rai. Iya, mbok sampai semaput. Iya. Menurut Berarti libat itu sampai muni, wih gitu aja, walaupun sampai buka suara. tetap kaget, jump scare. Jadi kalau bagi saya perbedaannya ketika halusinasi itu mungkin ya ketika kita istilahnya habis nongkrong pulang malam dan kita melewati sebuah tempat di mana tempat itu bisa dibilang pingit. Kalau halusinasi itu pasti dari jauh kita sudah membayangkan sosok yang pernah diberitakan oleh masyarakat. Itu pasti. Dengan tidak jelas benar tidaknya adanya sosok itu, yang kita hanya membayangkan ketika ada pohon besar, jangan-jangan kita lewat ada penampakan, padahal nggak ada. Itu sebuah mindset yang harus dihilangkan sebenarnya. Karena ketika kita benar-benar menancapkan pemikiran tersebut, sosok itu akan benar-benar ada di tersebut. Ngono. Nah, jadi ketika kita itu mau melewati sesuatu atau tempat yang wingit, itu sebelum ke lokasinya itu saya sudah membayangkan yang tidak mungkin ada kuntilanak yang tidak berbaju. Nah, itu ada sebuah bentuk dari halusinasi. Terlecu. Itu lagi koko. Bundel tapi terlecu. Nah, itu halusinasi, bentuk halusinasi. Ojo diterusno. Iku satu, berdampak buruknya itu yang masih biasa itu pasti kalian takut. Saurunge teko wis wedi sih. Nomor loro, niku mari enek tenan. Repot iku malah berbondong-bondong kok. Iku malah piye ibaratnya kasare cara DMTV kasare oke siap menurut requestmu gitu. Menurut request. Pocong pakai kolor siap.
Meskipun sulit kita usahakan. Usahakan, tenang, kita itu bangsa yang bisa mengusahakan apapun ya salahnya kan ngono. Udah, oke, nyengklak. Ketemu ke komprang ya iso. Komprang bener-bener gede. Pokoknya sesuai request bisa mereka itu. Jangan jadi halusinasi itu jangan diteruskan seperti itu. Terus perbedaannya Mas, iki urung tuh Mas. Apa? Perbedaannya. Di karo memang itu Penampakan. asli. Nggih swab asli. Asli. Kalau penampakan asli itu menurut tanggapan saya di memori, cepat-cepat memori, itu dari jauh sosok itu sudah nampak. Juga amat sih. Kalau gue di pertengahan juga nampak, paling jarak sekitar 10 meter, 15 meter sudah nampak. Tuh. Oh, saya dapat menyimpulkan intinya halusinasi itu datang dari sebuah pikiran remaja kita dan penampakan itu datang dari ya memang penglihatan kita. Nah, beda teman guys. Nah, jadi nek awakmu bayangno kuwi halusinasi, tapi roh-roh kuwi memang enek ning kono, kuwi memang sesuatu yang asli. Ngono ya, Mas yo. Wis ngono ya angel men. Intine yo padha masuki mau. Cuma Sebisa mungkin ketika kita melihat suatu penampakannya, terlebih lagi di desa orang, jangan pernah mengumbar apa jenenge omongan di mana tempat itu dihuni oleh sosok A misalnya. Karena orang yang belum pernah melihat itu akan bisa melihat sosok itu karena adanya sugesti dari mulut ke mulut gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin kita kita jagalah. Cukup kita yang tahu, jangan pernah kita itu membicarakan sebuah hal kegaiban di orang-orang, apalagi orang yang mulutnya memang mohon maaf ceprot-ceprot. Beda mulut, beda sosok. Ngarot malah ruwangi komplit. Ini demi keagamaan ini agak nyamplung. Di balik itu juga mungkin ada istilah tidak semua orang itu bisa ditampaki dengan yang sama ya. Karena perlu diketahui jin itu butuh power, dimana dia itu untuk masuk ke dunia manusia. Jadi ada yang mungkin hanya bisa melihat kayak semacam embun putih-putih pasti foto kayak itu juga sebuah bentuk kamuflase dari jin tahap pertama. Yang kedua dia akan berbentuk seperti asap kelok gak rokok ya kelok Anu rodok anu itu malah maksudnya udah rodok ada bentuknya ngebul. nah ngebul enggak bebas gitu. Nah berkumpul Ngepul. Ini jangan terjadi. Tidak pernah. After shock. Tidak suka. panggah NDIAK Widul entok. Dan yang ketiga dia akan mempunyai bentuk di mana dari semacam embun kemudian kedua menjadi semacam asap, dia akan membentuk sosok yang nyata yang dimana disebut sebagai penampakan. Makanya di awal dijelaskan ketika melihat penampakan ya sejumlah ayu mulai bahwa terus dia pondasi untuk menampung keberanian. Dan mudah sekarang Saged. Masih penting aja minyak cek. Intine disepelekno, rada disepelekno, Guys. Alah mandak keluk. Alah mandak embun ya. Ternyata ra yo nampak tenan.
Dia nangis kok gambar gitu guys, ngono ae. Gak perlu bilang. Nah, urung cek udah di film ya. Penting kan kayak jeng kan gak mungkin ada kayak iso soalnya. Mau tuh jeng gitu ya tetep kaget lah. Oh, itu. Cara gas iki guduk malah. Di mata malah beda sekali. Beda sekali. Alat batin itu gak ada yang namanya semacam sliwer-sliwer embun. Pasti langsung konkret ya Mas ya. Tetapi juga ada prosesnya yang saya alami pada saat belajar itu. Yang pertama seperti kayak apa ya, titik cahaya, yes, titik tok loh. Titik dia itu akan berubah menjadi warna merah. Yang ketika kita teruskan terus, titik itu akan berputar membentuk sebuah sosok. Itu dimana mungkin kayak semacam ventilasi dunia gaib ya. Ketika kita semakin dekatkan, maka akan terlihat alam mereka. Angu-angu. Nginteng dada. Di situ kita akan bisa melihat yang namanya sosok perempuan, saya bilang kuntilanak ya. Menganggap itu orang repot malah. Iya. Ngono aku gak ngono. Tuwek. Itu. Jadi bermacam-macam bentuk juga rupa dan juga tingkatan powernya berbeda-beda. Sing beda, sing ora. Bineka Tunggal Ika. Tetap Satu goib. satu tujuan. Satu tujuan. Itu karo manusa. Nyemplung-nyemplung nih padha-padha nih ya manusa. Berbeda tapi beda tujuannya kok. Nah, jin tidak, dia itu konsisten, tetap satu tujuan menggoda manusia. Tapi nggak ada di dunia jin itu toksik, nggak ada. Toksik paling larang ngurusi manusia, terlibat kalau ribet dewi. Lagi melakukannya, macam itu training, training, ya apa terus ini? Karung mau. Nanti pasangnya ngalah kabeh. Tuku katon, tuku kasut. Merdeka lah ya. Tuku kasut bumbung. Oh iya balap. Balap pocong. Iya guys ini. Apa nih? 17 tahun ya. Enggak ada. Terus pocong buntel ngirim. Ini ngirim. Ada si Robert. Kebetulan poli tidak ada. Oh, boleh karena apa? Yes. Kalau yang penting ini apa ya? Saya terlalu percaya karena demen ini film horor Belas status. jauh. Tapi ya memang medeni. Karena saya juga sampai saat ini tidak bisa yang namanya lihat film Susana. Menakutkan susah. Aku kapok aku nggak bilang gue ini. Sebanyak-banyaknya bentuk kuntilanak supaya serem Susana. Saya iso ngene suara minggu ini. Bang Bokir. Ini kurang khas. Iji udah deh. Oke, cukup. Mungkin seperti itu guys, sedikit sharing-sharing kita pada kali ini. Dimana kalian juga menambahkan pengalaman dari versi kalian sendiri untuk perbedaan halusinasi dan memang ketika kita mendapatkan gangguan sebuah esensi dari makhluk astral seperti itu. Bila mana ada yang salah, mohon maaf. Ambil yang baik, tinggal yang buruk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.